Yo guys, balik lagi sama gue Rizal Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate seputaran Bitcoin, kemudian ada Matic dan Theta ya teman-teman ya. Untuk informasi yang bisa saya share kali ini, langsung aja ke inti videonya. Ini time frame 4 jam dari Bitcoin teman-teman ya. Kita sudah melihat dia retest di area $60.000 ya teman-teman ya. Jadi kemarin itu memang sudah terpentok di area ini yang seperti saya sampaikan di video kemarin nih. Di sini teman-teman ya. Dia kepentok di resisten ini ya, sudah saya boxin warna kuning ini kisaran 63.700 sampai $64.000 ya. Area itu adalah kita bisa lihat resistennya cukup kuat untuk Bitcoin jangka pendek dan supportnya jangka pendek yang lumayan kuat yaitu di sekitaran $60.000 ya. Di sini beberapa kali dia mengalami pemantulan teman-teman ya. Tuh teman-teman ya. Oke, jadi setelah retest gimana nih? Ya, jadi kemungkinan setelah dari tes dia akan konsolidasi terlebih dahulu ataupun mengalami kenaikan sedikit ya teman-teman. Ke arah mana ya? Terdekatnya ke arah sekitaran $62.000 ke sini. Jadi ini adalah area kenaikan terdekat untuk si Bitcoin. Kalau misalkan kita perhatikan pun ya teman-teman, ini tekanan sellernya ini cukup strong teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya, cukup strong teman-teman untuk tekanan seller dari si Bitcoin time frame 4 jamnya. Ya kalau misalkan kita lihat seperti itu, kecenderungannya seperti apa sih ya? Kita bisa lihat dari sebelumnya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat ya, tekanan sellernya cukup kuat, akhirnya dia mantul cuman hanya sedikit. Ya kemudian melanjutkan penurunan. Ini benar-benar berusaha untuk di up ya harganya, cuman kembali lagi pressure dari seller masih memegang kontrol teman-teman ya. Kemudian dia sideway dulu, kemudian baru rebound. Dan reboundnya juga ya nggak bisa dibilang terlalu signifikan sih, ya lumayan aja sih dibilangnya teman-teman ya, dibandingkan pemantulan yang sebelumnya. Oke, nah sekarang ini ya kalau misalkan menurut saya tekanan seller begini tinggi ya, ya kira-kira seperti apa nih? Ya kalau menurut saya nih teman-teman ya, dia udah down seperti ini ya kan. Kemudian dia memantul nih ya, terdekatnya ke kisar 62.000 lah. Kemudian masih lanjut mengalami penurunan. Ini kalau menurut saya loh teman-teman ya. Karena memang kita bisa lihat ini tekanan dari seller ini kuat sekali ya. Kalau misalkan pun tiba-tiba ada di pump sama whale ya teman-teman, ataupun good news dan lain sebagainya ya, bisa aja malah ngebreak dari 62.000 dan ketemu lagi resisten yang cukup kuat jangka pendeknya ini teman-teman ya. Cuman untuk worst case scenario-nya ya teman-teman, atau kemungkinan terburuknya, dia cuma mentok ya kisaran-kisaran $62.000, kemudian lanjut mengalami penurunan ke sekitar $58.000. Itu yang harus diwaspadai ya teman-teman ya. Itu untuk si pergerakannya si Bitcoin. Jadi kalau misalkan pun kalian sudah cicil beli di area $60.000, ya mungkin masih bisa menahan posisi, ataupun ketika dia hit ke kisaran $62.000 atau bahkan ke sekitaran 63.700 sampai $64.000 udah bisa mengurangi muatan kembali gitu teman-teman ya. Untuk siap-siap kalau misalkan pun ditekan lagi oleh seller untuk lebih murah lagi harganya, itu ke kisaran $58.000 gitu teman-teman ya. Itu yang harus diwaspadai. Nah kalau misalkan 58.000 nya aja nggak mampu nih, ke kisaran berapa next lagi ke $56.000 teman-teman ya. Jadi adalah dua area support, next support lagi untuk si Bitcoin ya, untuk kalian lebih bisa berwaspada ya teman-teman ya. Jadi saya infokan seperti itu karena memang kita bisa lihat ya, tekanan sellernya ini masih strong gitu, strong nih ya, sama seperti ini nih teman-teman. Nih kita bisa lihat di sini strong juga ya. Di sini juga nih. Ini apalagi nih strong sekali teman-teman ya. Kita bisa lihat jadi kurang lebihnya seperti itu. Dia mengalami pemantulan jangka pendeknya. Cuman memang probabilitasnya kemungkinan ya dia melanjutkan penurunan kembali. Kalau misalkan kita lihat dari tekanan seller yang begini masih kuat ya teman-teman ya. Jadi itu untuk skenario terburuknya gitu ya. Cuman kalau misalkan dia bisa gak up lagi pump gini malah lanjut gini, ya bisa-bisa aja teman-teman ya, nggak ada yang nggak mungkin. Cuman memang kita di sini itu kan istilahnya sedia payung sebelum hujan gitu kan, nggak terlalu berekspektasi yang terlalu besar ya. Akhirnya kita udah profitnya cuma numpang lewat gitu sih menurut saya loh teman-teman ya. Bisa aja salah, kalian bisa dior kembali dan bisa analisa kembali ya teman-teman ya. Jadi itu ada beberapa skenario jangka pendek untuk si Bitcoin dan skenario terburuknya. Oke, kita bisa lihat juga untuk Bitcoin dominasi Bitcoinnya terus mengalami pelemahan seperti yang kemarin sudah saya infokan ya. Dia sudah turun, melanjutkan penurunan. Nah di sini targetnya kisaran 44. Kalau misalkan pun dia masih lanjut mengalami penurunan ke area berapa, ke sekitaran 42,7 ya teman-teman. Jadi ini adalah area next target penurunan dari si Bitcoin dominance di sini teman-teman. Nah di sini ya, kalau misalkan pun dia lanjut mengalami penurunan ke area sekitaran 42,7 lah. Ya jadi memang kalau kita bisa lihat juga, makanya altcoinnya itu koreksinya nggak begitu dalam teman-teman ya. Altcoinnya koreksinya nggak begitu dalam, walaupun memang kita bisa lihat untuk Bitcoinnya ini sudah koreksi yang lumayan.
ya teman-teman. Untuk jangka pendeknya loh, saya bilang untuk jangka memang Bitcoin dominasi ini ya masih lanjut turun gitu ya. Malah ada beberapa altcoin yang nge-stuck atau malah naik sedikit ya. Kalau koreksi paling sedikit juga. Oke, next saya bahas untuk versi rupiahnya ya teman-teman. Jadi memang dia ini kepentok juga di area sini ya. Kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Kita bisa lihat ya, mampukah dia bertahan. Sekali lagi kan $60.000 itu kan area penting ya teman-teman, karena memang sudah beberapa kali nggak berhasil gitu. Dia masih bisa bertahan lah di area situ ya. Kemudian rebound, kemudian sekarang ngetes lagi gitu teman-teman ya. Jadi terdekatnya ke kisaran berapa di sini teman-teman? Ya, terdekatnya kalau versi rupiah di sinilah. Ya nggak jauh dari sinilah teman-teman. Kisaran-kisaran inilah ya. Kisaran-kisaran ini nggak jauh, itu kisaran 870 jutaan lah sekitar itu, karena memang di situ juga ada pas sekali dengan EMA 21 dan 34-nya. Ya jadi itu area yang harus kalian perhatikan nih kalau versi rupiahnya. Di sini teman-teman, ini saya warna hijau, kemudian ini besarin ya. Oke. Ya kemungkinan kalau misalkan dia udah hit area situ dan mengalami lanjut turun lagi ke area berapa, kisaran 820 jutaan lah, sekitar itu teman-teman. Next targetnya untuk si Bitcoin ya, jikalau memang skenario-nya dia masih melanjutkan kenaikan nih. Sekarang kan mantul dulu ya. Arahnya kan pemantulan dulu, kemudian masih bisa melanjutkan penurunan. Yang itu yang harus kita waspadai. Di tekanan seller kita bisa lihat seperti ini. Ya, mungkin sekali dia cuma konsolidasi ya, terus melanjutkan penurunan, atau seperti ini. Mantul-mantul dikit lanjut short lagi gitu. Itu yang harus diwaspadai pergerakan Bitcoin saat ini atau jangka pendeknya. Ya, next target lebih bawahnya lagi di kisaran 764 jutaan. Ya, kisaran-kisaran itu teman-teman. Ya, jadi itu adalah beberapa area yang cukup penting ya, yang harus diperhatikan untuk si Bitcoin. Jadi sekarang ya supportnya di kisaran 850 juta, next lagi bawahnya itu sekitar 820 jutaan. Ya teman-teman, kalau misalkan bisa saya tambahkan juga di area sini juga bisa teman-teman ya, kisaran 800 juta. Di bawahnya lagi itu 764 jutaan sekian ya teman-teman. Jadi ini adalah beberapa support ya. 3 support bawahnya lagi untuk si Bitcoin ya teman-teman. Untuk kalau misalkan pun dia cuman kepentok di kisaran 870 jutaan, melanjutkan penurunan kembali, karena memang kita bisa lihat juga tekanan dari seller ini masih memegang kontrol gitu teman-teman ya. Oke, jadi itu yang harus diwaspadai ya. Kalau misalkan dia pun lanjut pump lagi ya bagus aja gitu teman-teman ya. Cuman kalau memang udah di area posisi ini ya lebih baik mengurangi muatan lah gitu ya. Kalau itu saran saya, tapi kalian bisa dior kembali. Oke, next kita bahas untuk si Matic teman-teman ya. Matic, oke. Jadi kita bisa lihat Matic ini masih lanjut mengalami penguatan teman-teman ya. Langsung dibalas tuh ya, 2 candle merah dibalas 1 candle hijau, mantep ya teman-teman ya. Ke 25.900-an kemarin tuh hit sekitaran 26.100 sampai 200 gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kita bisa lihat juga ini terbentuk resisten ya teman-teman ya. Di sini ini adalah supportnya, ini adalah resistennya ya. Beberapa kali dia kena touch ya teman-teman dan nggak kuat nih ya teman-teman. Itu adalah di ATH-nya sekitar 40.000 ya. Kemudian di sini ya nyentuh lagi di kisaran 24.700-an ya. Kemudian dia lanjut down lagi ke area supportnya. Oke, jadi dia sudah breakout ya. Dia udah confirm breakout nih sekarang teman-teman ya. Dia sebelumnya sudah breakout pun langsung bikin base dulu teman-teman ya. Jadi ini ya, dia breakout langsung bikin base dulu di area sini teman-teman. Sebentar ya, saya pakai rectangle di sini. Ya, di area sini dia bikin base dulu ya. Jadi dia masih akumulasi lanjut untuk mengalami kenaikan kembali ya. Semoga sekali lagi ini Bitcoinnya mendukung atau minimal sideways lah gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan pun buat kalian nih yang mau open posisi Matic ya, kira-kira terdekat ke kisaran berapa di sini? EMA 21.34 itu sekitar 23.100 sampai 23.700. Ya, next lagi di area bawahnya di sini. Waktu dia di sini teman-teman ya, sekitaran dia terakhir membentuk atau membuat base ya, itu sekitaran 20.400 sampai 21.100-an rupiah teman-teman ya. Jadi itu adalah beberapa area istilahnya buat kalian yang mau cicil beli jangka pendeknya untuk si Matic ini sendiri. Karena memang untuk info terbarunya si Matic kan udah banyak kerjasama baru ya untuk sektor game dan lain sebagainya gitulah teman-teman ya untuk si Matic ini. Jadi perkembangannya cukup bagus untuk si Matic, makanya dia dapat volume yang lumayan nih akhirnya bangun dari tidur ya. Sebelumnya itu udah kayak gitu-gitu aja gitu kan harganya teman-teman ya, kepentok akhirnya sor ya, naiknya dikit ya. Ethereum naiknya lumayan ya, terus kemudian beberapa koin yang di bawah Ethereum naiknya juga lumayan. Cuman Matic sendiri yang agak melempem, cuman akhirnya dia mungkin sadar akan hal itu ya, dia buka kerjasama baru dan lain sebagainya, dan akhirnya dapat volume lebih lagi gitu teman-teman, karena memang dia ada pengembangan project lagi gitu ya istilahnya di bidang ini. Kalau misalkan diukur ya, targetnya berapa sih bro untuk si Matic ini dan beberapa resistennya? Oke, kita coba tarik pakai Fibonacci ya, dari swing low-nya ya
ke swing high-nya di sini teman-teman ya. Jadi saya ambil swing low-nya di sini ya teman-teman, dan swing high-nya di ATH-nya. Oke, jadi dia ini masih struggling di area sekitaran retracement 0,5 nih teman-teman ya. Kalau misalkan saya bisa tandain di area sini, di sini teman-teman ya. Oke, jadi memang di area ini beberapa kali nih teman-teman ya, beberapa kali kena ya menjadi resisten untuk si Matic. Ya teman-teman, area retracement 0,5 atau sekitar 24.600 lah, 24.500, 24.600, sekitar itu. Jadi untuk yang mau antri paling atas istilahnya, support paling atasnya yaitu di sekitaran situ ya, buat yang berani. Karena memang kita bisa lihat terakhir dia pullback di area situ mengalami rebound ya. Di sini nih ya, terdekatnya di kisaran 24.600-an. Oke, next target di kisaran berapa nih untuk si Matic di sini? Retracement 0,382 atau sekitar 28 ribuan. Ya, teman-teman, itu next target, dan lebih tingginya lagi di retracement 0,236 atau sekitar 32 ribuan sekian. Ya, teman-teman ya. Jadi itu adalah beberapa target, dan untuk tertinggi terakhir sebelumnya yaitu di ATH-nya sekitaran 40.000 lah ya untuk si Matic ini sendiri. Jadi memang itu ada good news juga dari Matic, kemudian ya diimbangi dengan price action yang mantap jiwa ya teman-teman untuk si Matic. Jadi itu udah saya infokan ya sekilas untuk si Matic ya, time frame 4 jamnya. Jadi buat kalian yang mau ngantri ya silakan ngantri di beberapa area support yang tadi sudah saya infokan ya teman-teman, di area sini bisa, ataupun di sini, dan di paling bawahnya di sini. Nah, ada 3 area kalian bisa pilih lah teman-teman ya, kalian bisa dior kembali ya untuk Matic. Oke, next kita bahas untuk Theta ya. Theta juga akhirnya dia bangun dari tidur juga, lumayan juga teman-teman, dia breakout juga ya teman-teman dari sini ya. Kita bisa lihat tarik dari trendline resistnya ya teman-teman. Di sini kita bisa tandain aja, di sini dia kena touch berapa kali ya teman-teman dari sini ya. Di sini 1, kemudian dia new ATH kan teman, langsung short lagi ya. Di sini dia kena touch lagi di sini. Oke, kemudian di mana lagi? Kemudian di sini false break teman-teman ya, di sini false break, kemudian dia tertahan lagi di sini nih ya. Jadi udah beberapa kali pun dia kena touch ya teman-teman ya untuk resisten ini. Akhirnya dia mampu breakout. Oke teman-teman ya, dia mampu breakout, dan sekarang kan pertanyaannya, oke dia mampu breakout, kalau misalkan dari tes ke area berapa? Oke ya teman-teman ya. Jadi untuk terdekat ya, di area terdekatnya ya itu kisaran-kisaran 94.000 sampai 95.000 sekian lah untuk si Theta ini sendiri ya. Lebih bawahnya lagi di sini yaitu kisaran 89.000 sekian, dan lebih bawahnya lagi yang sebelumnya jadi resisten ya dari si Theta ini sendiri, atau garis warna merah yang bagian atas ini ya teman-teman. Dia ya mungkin kisaran inilah ya, kisaran 84 ribuan sekian lah teman-teman. Kalau misalkan kita lihat juga di sini ya, beberapa kali menjadi support juga ya, 83.000, 84.000 di sini ya teman-teman. Jadi ini ada beberapa pilihan support untuk si Theta ya, buat kalian istilahnya bisa averaging down ataupun cicil beli. Oke, buat yang belum gitu ya. Kalau misalkan kalian udah beli pun ya di area sini ya, mungkin di kisaran 74.000 atau bahkan di 69.000 ya, mungkin sudah yang namanya cicil-cicil take profit gitu ya. Mungkin sudah ya kisaran 103.000 sekarang mungkin sudah dilakukan cicil take profit gitu ya. Cicil TP lah istilahnya, kan kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita coba ukur lagi kalau misalkan target-target resistnya berdasarkan Fibonacci ya teman-teman. Kita ambil dari sini swing low-nya ke swing high-nya ya, mungkin di area sinilah ya. Oke, jadi next target itu di kisaran 118.000 atau retracement 0,618. Next lagi di sini ya, retracement 0,5 pastinya di kisaran 138.000 ya, karena memang di area sini beberapa kali nih teman-teman dia false break di area sini. Jadi kita bisa menjadi salah satu acuan kalau area situ resistnya cukup kuat ya, istilahnya paling kuat terakhir lah gitu ya untuk si Theta jangka pendeknya ya teman-teman. Karena misalkan kita bisa lihat itu dari 3 Juni ya, dari 3 Juni itu nggak berhasil benar-benar di break dan close di atas gitu teman-teman. Akhirnya dia kepukul mundur terus di area situ ya. Kalau misalkan kita lihat dari garis besarnya, dia malah membentuk double top di sini tuh ya, seperti huruf M gitu kan teman-teman ya. Jadi itu kita bisa asumsikan kalau di retracement 0,5 ini atau sekitaran 138.000, 140.000 itu adalah resisten yang strong sekali untuk si Theta jangka pendeknya. Oke teman-teman ya. Next target lagi di kisaran berapa? Di retracement 0,382 atau sekitaran 158 ribuan. Di retracement 0,236 atau di sekitar 183 ribuan, dan di swing high-nya itu ya kisaran-kisaran 226 sampai 232 ribuan ya untuk si Theta ini sendiri ya. Jadi menurut saya ini konfirmasi yang cukup baik ya. Semoga sekali lagi Bitcoinnya mendukung ya, minimal ya targetnya Theta ini ya
hit ke sekitaran beberapa targetnya ini ya 117 118 ribu, dan next lagi di terkuatnya ya teman-teman di kisaran 137 sampai 140 ribuan lah ya teman-teman. Jadi itu menjadi beberapa target jangka pendeknya untuk si Theta ya, minimalnya semoga bisa hit lah area situ untuk si Theta ya. Jadi nggak terlalu berangan-angan langsung ngepam dan lain sebagainya. Kita tetap aja harus melakukan aksi cicil jual ya teman-teman ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk Bitcoin, Theta, dan Matic. Semoga bisa membantu kalian buat yang masih bingung. Kalian bisa dior kembali, analisa kembali, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.